Hai sahabat Jamvlog, ketemu lagi sama gua Antoni Saputra. Hobis pemula yang sedang keranjingan ikan predator. Dan saat-saat ini saya pribadi sedang keracunan berat ikan cana. Jadi kemarin itu sempat kita upload hunting ikan-ikan cana yang kita punya 11 jenis ikan cana yang baru kita beli dari Pasar Jatinegara. Nah, jadi kemarin itu sempat belum ke-shoot karena error atau human error, kesalahan teknis. Jadi sekarang kita akan mempersiapkan atau merapikan akuariumnya Jamvlog untuk 11 jenis cana yang kemarin itu sempat kita belanjakan. Nah, tetap dibantu oleh Bro Vicky. Saat ini tuh kita bisa saksikan bersama dia sedang mencuci batu yang nantinya akan ditaruh di akuarium. Jadi kita buat hardscape lah istilahnya. Nah, ini mulai dia planting atau bukan bahasanya bukan jangan susah-susah deh ya. Ini dia mulai menyusun lah karena kebetulan saya juga masih hobis baru jadi kalau menggunakan bahasa-bahasa yang sudah pro akan kesulitan juga saya sendiri. Nah, dia sudah menyusun sebelum kita pakai otomatis menurut masukan sahabat Jamvlog semua yang kita pakai berupa pasir, batu, dan segala macamnya itu kita cuci terlebih dahulu. Nah, setelah karena ini untuk cana-cana masih baby atau masih kecil, jadi kita membuat desain yang simple, hardscape yang simple supaya nggak mengganggu si ikan. Yang penting bisa buat hiding. Nah, satu akuarium sudah selesai juga di stiker depannya untuk batas ambang air, dan mohon maaf ini akuarium sangat berantakan dalam artian itu bisa kita lihat tadi bersama banyak goresan-goresan tuh di kaca. Nah, itu kan kelihatan banget tuh goresan kacanya. Sebelumnya saya pakai akuarium ini untuk memelihara salvator. Karena sebelum saya keracunan ikan, saya dulu hobis reptil. Jadi akuarium itu bekas dicakar-cakar sama salvator lah. Karena masih jumpy. Jadi itu banyak baret-baret. Nah, sekarang Vicky ini sedang melakukan pemindahan si Cana peluru 5 ekor dalam satu tank. Cana peluru ini menurut informasi dari sahabat Jamvlog kemarin, dia agak susah untuk beradaptasi kalau hanya sendiri di satu tank. Dan mungkin alasan itu juga si penjualnya menjualnya dalam satu kantong dalam jumlah banyak. Saya dapat ini waktu itu 5 ekor dalam satu kantong, kalau nggak salah harganya antara 50 sampai 80 ribu, saya lupa. Kemudian tidak lupa juga sesuai dengan anjuran sahabat-sahabat Jamvlog bahwa akuarium-akuarium cana sangat penting untuk menutup bagian atasnya dikarenakan cana adalah pelompat yang handal, tidak boleh melihat celah sedikit dia akan langsung lompat. Berikut hasil desain dari Bro Vicky untuk cana pelurunya Jamvlog. Jadi kalau saya searching-searching hasil dewasanya cana peluru seperti inilah hasil searching saya dari Google. Dan ini yang menjadi buat saya bingung. Ada yang kebiru-biruan, ada yang kehijauan. Yang tadi kita saksikan bersama kan kehijauan. Nanti saya pribadi akan menunggu proses mutasi dari peluru yang saya miliki. Progresnya akan menjadi biru kah atau akan menjadi hijau. Makanya itu bantu saya untuk tetap bisa merawat cana-cana ini dan berikan saya masukan bagaimana cara merawat cana-cana yang betul seperti apa. Karena seperti yang sahabat Jamvlog selalu sampaikan ke Jamvlog atau selalu berikan masukan ke Jamvlog, itu tidak pernah kita abaikan. Contohnya, Cana tidak boleh menggunakan, bukan tidak boleh sih, kemarin itu disampaikannya Cana juga lebih bagus lah, lebih bagus tidak menggunakan aerator dan filter atau power head. Jadi kita ikutin karena memang Cana tipikal ikan yang arus tenang. Jadi kalau ada power head atau aerator, ada kobokan atau ada arus, dia akan susah untuk adaptasi atau stres. Jadi sesuai dengan masukan sahabat Jamvlog juga, kalau lebih baik diberikan daun ketapang supaya menurunkan kadar pH dan diberikan substrat. Dan juga ada sahabat Jamvlog lain yang memberikan saran bahwa kalau background hitam
substrat atau alasnya dipakai yang kontras atau lebih terang. Jadi kalau yang hitam ini Gemvlog pakai pasir malang merah, pasir Bali, pasir silika yang import, jadi warnanya putih bersih. Tapi setelah kita pakai daun ketapang juga tetap warnanya akan jadi kuning gitu. Nggak kelihatannya putih bersih juga. Nah, makanya itu supaya mengejar kontrasnya aja sih. Jadi mengikuti anjuran sahabat-sahabat Gemvlog supaya cana-cana yang kita punya juga cepatlah beradaptasi. Kalau pH-nya baik, pH-nya bagus, pH-nya sudah turun. Karena kan yang saya pahami dan saya pelajari selama ini, kalau ikan-ikan sungai atau ikan-ikan liar itu hidup di sungai dengan kadar pH yang rendah. Jadi kita berusaha untuk menurunkan kadar pH dengan cara substrat dan si daun ketapang. Nah, sekarang ini sudah proses penyusunan akuarium yang ke berapa ya? Saat ini kita lihat lagi akuarium yang kelima atau keenam, saya lupa juga karena nggak semua proses penyusunannya saya shoot, akan menjadi durasi yang panjang sekali. Jadi saya hanya men-shoot bagian-bagian yang penting saja, beberapa bagian-bagian tertentu untuk bisa ditunjukkan kepada sahabat Gemvlog. Nantinya proses di akhir setelah penyusunan ini, proses pemindahan ikannya juga sebagian akan kita share, kita akan saksikan bersama. Dan juga kenapa proses pemindahan peluru tadi tidak diaklimasi, karena air yang kita pakai adalah air tua, air sudah endepan, air yang sudah dipakaikan daun ketapang, jadi tidak perlu aklimasi pun harusnya aman. Makanya itu tadi kita langsung pindah-pindahkan dan itu bisa kita saksikan bersama. Vicky juga sempat beberapa kali bolak-balik menggunakan gayung ambil air. Nah, itu air yang dipakai adalah air endapan daun ketapang. Jadi kita pede untuk langsung bisa memindahkannya. Gitu sahabat Gemvlog. Sekarang kita lanjut dalam proses pemindahan ikan. Tapi tidak semua kita liput karena kalau semua diliput ada 11 jenis kita liput. Kita pindahkan satu-satu ditambah satu wallfish. Kita liput pemindahannya. Durasinya akan sangat panjang dan sangat membosankan. Makanya itu ini kita liput sepintas-sepintas saja. Nanti setelah ini di akhir video kita akan buat satu sinematik atau sebuah tayangan penampilan-penampilan ikannya, tapi juga enggak semuanya kita tampilkan penampakan si ikan karena ada beberapa ikan yang masih proses adaptasi atau lagi sedang hiding atau sembunyi di hardscape atau batu-batuan yang dibuat oleh si Vicky. Jadi ada beberapa ikan nggak langsung nongol tapi sembunyi, jadi tidak bisa kita shoot. Nah, saat ini Vicky sedang melakukan pemindahan si snakehead Papua. Menurut informasi dari si penjual, snakehead Papua tuh nggak terlalu galak dan bisa di tank mate. Tapi ternyata pada saat kita pindahkan bersamaan keduanya malah berantem. Alhasil kita pindahkan, jadikan soliter-soliter mereka. Nah, sekarang ini sudah selesai nih dari 12 akuarium yang dikerjakan oleh si Vicky dalam waktu satu malaman untuk baby-baby cananya Gemvlog. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Gemvlog yang telah memberikan masukan, yang memberikan informasi berupa cara merawat cana, berupa apa yang cocok diperlakukan untuk cana. Makanya itu semua masukan sahabat Gemvlog tidak ada yang sia-sia. Semua masukan sahabat Gemvlog semuanya kita dengar, semuanya kita tampung dan semuanya kita terapkan. Jadi tidak hanya berlalu begitu saja untuk sahabat Gemvlog, tetapi semuanya kita serap, kita terapkan dan kita pelajari bersama. Jadi cana-cananya Gemvlog adalah cana-cana sahabat Gemvlog juga karena bukan saya yang betul-betul mengerti tentang cana ini, tapi sahabat Gemvlog lah yang betul-betul mengerti dan paham betul cara merawat cana, yang telah memberikan kita masukan cara merawat cana. Jadi nantinya setiap bulan kita akan update mengenai perkembangan si cana yang kita punya ini dari 11 jenis ini. Semoga nanti ke depannya kita ada
pertambahan channel lagi lah. Jadi kita bisa lihat progresnya. Jadi saya juga catat nih, ini udah 1 bulan misalnya, ini sudah 2 bulan, ini kita beli tanggal berapa. Jadi progresnya pun bisa kita ketahui bersama. Dan juga jika ada kesalahan lagi dalam penggunaan batu, penggunaan pasir, background terhadap ikan-ikan yang kita taruh di tempat akuarium yang baru, sahabat Gemvlog bisa informasikan kembali ke kita atau memberikan masukan lagi ke kita. Karena supaya Gemvlog bisa belajar lagi dan terus belajar dan lama-kelamaan bisa mengerti tentang si Cana ini. Gitu sahabat Gemvlog. Jadi jangan bosan-bosan memberikan Gemvlog informasi, masukan karena memang Gemvlog betul-betul sangat membutuhkan informasi dan sedikit banget pengalaman dalam memelihara Cana gitu sahabat Gemvlog.
Ya, sahabat Jamvlog, tadi sudah kita saksikan bersama proses pembuatan atau setup itu hardscape lah dibilangnya ya, hardscape dari akuariumnya baby Cana. Jadi itu kita buat tadi dari jam 12-an. Saat ini sudah jam setengah 8-an. Sebentar lagi kita mau siap-siap dan mau berangkat kerja. Jadi lembur, nggak tidur. Kemudian itu yang kita pakai bahan-bahannya adalah bahan dari 8 aquascape yang sebelumnya kita set up. Cuman ini bahan-bahan sisanya. Jadi kedepannya akuarium Jamvlog akan kita buat dengan hardscape maupun aquascape. Tapi kita akan belanja dulu bahan-bahannya supaya si Vicky punya ide-ide lain. Karena kalau pakai bahan-bahan yang sama-sama aja, ya pasti setupnya gitu-gitu aja. Jadi nanti kita pelan-pelan akan cari bahan-bahan lainnya supaya Vicky bisa memikirkan desain-desain hardscape maupun aquascape lainnya. Gitu aja sahabat Jamvlog. Jadi sekian video dari Jamvlog. Jika memang dari sahabat Jamvlog ada masukan, bisa tulis di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Jamvlog. Dan juga jangan lupa like dan share video-video Jamvlog supaya semakin banyak lagi yang tahu mengenai konten-konten Jamvlog. Oke sahabat Jamvlog, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.